lokakarya kita kan ditunda sampai tanggal 19. Pertanyaannya apakah PI-nya boleh dimulai tanggal 4? Boleh. Apakah PI-nya dimulai menjelang lokakarya? Boleh. Artinya seminggu sebelum lokakarya boleh. Yang tidak boleh itu adalah pada tanggal 19 Maret PI-nya ada yang belum dilaksanakan. Itu yang nggak bisa ya. Fokus pendampingan, pengumpulan survei feedback 360, kemudian diskusi penerapan komunitas praktisi di sekolah dengan menggunakan lembar kerja Lokakarya 1 dengan pertanyaan kunci seputar capaian, tantangan, diskusi, dan solusi. Lokakarya 2 ini ya, bukan Lokakarya 1 ya. Dengan menggunakan lembar kerja Lokakarya 2. Kemudian refleksi penerapan disiplin positif CGP, diskusi refleksi menjalankan tugas untuk dibawa ke Lokakarya 3. Di sini mungkin saya tidak menjelaskan pertanyaan coachingnya, tapi saya akan jelaskan survei feedback 360. Siapa yang disurvei? Murid, ya, murid atau siswa, kemudian guru, kepala sekolah. Nah, coba Bapak Ibu catat ya. Sebenarnya di LMS sudah ada ya. Murid berapa orang? Murid 5 orang. Kemudian guru 5 orang, kepala sekolah. Ya. Instrumennya ada di LMS. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan atau mengemailkan kepada CGP atau mengirim lewat WA kepada CGP-nya tentang instrumen survei ini agar CGP bisa mencetak sebanyak guru, murid, dan kepala sekolah. Kemudian pada waktu Bapak melaksanakan PI pada guru yang bersangkutan, Bapak Ibu tinggal meminta soft copy-nya, cetakannya yang telah diisi. Ya. Kemudian CGP yang menginput di LMS. CGP yang menginput di LMS. Ya. Jadi bukan tugas PP menginput di LMS, tapi tugas CGP. Menginput instrumen itu. Nanti saya tunjukkan ya di mana letaknya. Kemudian diskusi penerapan komunitas praktisi ini sudah ya, saya ulangi. Diskusi penerapan komunitas praktisi ini lanjutan dari Lokakarya 2. Ada tugas Lokakarya 2 ya. Ada tugas Lokakarya 2, Lokakarya kemarin tentang penerapan komunitas praktisi, kemudian di situ ada diskusi tentang penerapan komunitas praktisi di sekolah. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini ada tugas di modul 1.4. Ada tugas tentang penerapan disiplin positif di kelas. Ya, laporannya ada di LMS. Bapak Ibu bisa ngecek ya, di LMS di modul 1.4 di aksi nyata. Di aksi nyata ada laporan penerapan disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Oke. Kemudian ini persiapannya pendamping atau pengajar praktik sebelumnya mengabarkan ya, kemudian mengirimkan survei 360 ya. Kemudian nanti mengambilnya CGP mengisi feedback 360 itu. Kemudian Bapak Ibu dalam mengisi survei ini mohon diberikan arahan kepada CGP, tolong isi yang sebenarnya. Tolong isi yang sebenarnya. Tidak ada sanksi apapun terhadap kepala sekolah, terhadap guru atau terhadap sekolah apabila survei itu diisi apa adanya gitu. Kenapa? Karena survei ini akan ada lagi survei yang sama, di PI 6. Ya, akan ada survei yang sama di PI 6 dengan instrumen yang sama. Jadi jika CGP kita nanti nilainya bagus-bagus semua, tidak sesuai dengan kenyataan, kalau bagus sesuai dengan kenyataan nggak masalah ya, maka progresnya tidak akan kelihatan. Jadi isi survei ini apa adanya sesuai dengan kondisi. Oke.
pelaksanaan ya. Nah, sebelum pendampingan, pendamping mengajar praktik meminta izin untuk meminta rekan guru, kepala sekolah, perwakilan CGP 5 orang, perwakilan murid CGP 5 orang untuk mengisi survei feedback 360 dan meminta JGP untuk mengisi self evaluasi diri ya. Kemudian pendamping mengajar praktik menyapa dan menanyakan kabar. Ini biasa ya, nggak saya bacakan ya. Bagian inti menjelaskan fokus pendampingan itu biasa. Diskusi lanjutan penerapan komunitas praktisi di sekolah, yaitu lembar lokakarya 2, lembar kerja lokakarya 2 dengan menggunakan kata kunci. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu menanyakan bagaimana pengalamannya merintis atau membentuk komunitas praktisi di sekolah. Apakah tujuannya tercapai, apa tantangan, hambatan, dan sebagainya. Kalau ada tantangan, hambatan, barangkali barangkali PP bisa mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian diskusi proses penerapan disiplin positif. Tadi saya katakan, disiplin positif itu adalah aksi nyata modul 1.4. Jadi Bapak Ibu bisa melihat laporannya di LMS. Aksi nyata modul 1.4 ini dinilai oleh fasilitator ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat laporan aksi nyatanya itu di LMS-nya. Kemudian ya, ini bagaimana kesan Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif ya. Kemudian ya, apa tantangan ya, seterusnya ini biasa ya. Ya, biasa itu maksudnya pertanyaannya itu Bapak Ibu bisa pelajari di LMS ya. Atau di buku pegangan. Kemudian Bapak Ibu, ini diskusi refleksi lokakarya 3. Ya. Ya. Diskusi refleksi lokakarya 3 ini ya. Diskusi refleksi lokakarya 3 ini saya tadi ngecek ya di lokakarya 3. Tugasnya adalah, tugas lokakarya 3 itu adalah prakarsa perubahan. Membuat rancangan prakarsa perubahan. Apakah benar Bapak Ibu? Pada lokakarya 2 dulu ada penugasan untuk lokakarya 3 gitu. Yang mana tugasnya itu adalah membuat prakarsa perubahan. Benar nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya, betul ya. Iya, Pak. Jadi Iya, PR-nya ada kemarin di lokakarya 2 untuk dibicarakan di lokakarya 3, tapi dibicarakan dulu di pendampingan individu 2, yaitu untuk membuat prakarsa perubahan. Jadi kira-kira perubahan apa yang sudah dilakukan, kemudian yang akan dilakukan oleh CGP tersebut gitu. Ini rencana praktik pembelajaran dilakukan mengenai penerapan disiplin positif. Jadi ini menyangkut juga aksi nyata modul 1.4 ya. Kemudian apa rencana Bapak Ibu lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah Bapak Ibu coba rintis di bulan depan. Jadi ini menanyakan komunitas praktisi yang sudah dibentuk di sekolah. Jadi Bapak Ibu, komunitas praktisi itu harus dipahami juga bahwa komunitas praktisi itu bukan sekedar organisasi ya. Bukan sekedar organisasi, tetapi kumpulan orang-orang ya, kumpulan guru-guru yang memiliki keresahan yang sama. Yang memiliki keresahan yang sama akan sesuatu hal, misalnya tentang pembelajaran, tentang penilaian, tentang yang berhubungan dengan pendidikan ya. Jadi kepentingannya sama, itulah komunitas praktisi ya. Berdasarkan buku saku yang sudah saya berikan di bulan lalu. Oke, kemudian bagian akhir pendampingan ya. Ya, ini sama hafal menarik, kemudian ini menginput data survei feedback 360 di LMS. Yang menginput data survei feedback ini adalah CGP, bukan Bapak Ibu ya, ini CGP. Nanti boleh ditungguin menginputnya. Setelah selesai pelaksanaan coaching, boleh disuruh mereka masuk LMS untuk menginput ini. Sekarang saya ke LMS ya. Saya ke LMS, agak repot ini. Ya, saya buka ini LMS, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oh enggak kelihatan, bukan. Belum Pak. Ya. Benar, saya harus tukar dulu. Ya.
Eh, kelihatan LMS-nya ya di pendampingan Kelihatan. individu, Kelihatan, Pak. pendampingan individu 2, PI 2. Ya ini Bapak Ibu, ini ya, ini dia. Ini ada keterangannya, nggak saya bacakan ya. Ini ada format umpan balik, bisa Bapak Ibu unduh ya. Kemudian format umpan balik ini kalau diunduh itu berisi instrumen ini, ya. Instrumen ini yang diberikan nanti kepada CGP untuk diisi. Ini ada untuk instrumen SMP SMA, ada SD, ada TK. Kemudian ini lembar umpan balik kompetensi guru, ini CGP. Ini lembar umpan balik untuk guru, ini untuk umpan balik untuk kepala sekolah. Sekarang saya buka yang satu ini, nggak kelihatan jadinya ya. Nggak apa-apa, saya bacakan aja. Ya, saya lagi membuka lembar umpan balik murid ya, lembar umpan balik murid. Yang saya buka ini kebetulan untuk murid. Bapak Ibu nggak bisa buka, nggak bisa lihat. Untuk murid SMP SMA. Jadi gini, saya jelaskan ya. Yang ini, yang 3 file ini untuk murid, ya. Ini untuk murid SMP SMA. Kalau CGP Bapak Ibu SMP SMA, dia akan mengisi ini. Kalau CGP Bapak Ibu itu kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, berarti SD kelas atas akan mengisi ini. Kalau CGP Bapak Ibu itu SD dari TK sampai SD kelas bawah akan mengisi ini. Muridnya ya, muridnya. Oke. Kemudian ini lembar umpan balik untuk CGP sendiri, evaluasi diri, yang ini untuk guru, yang ini untuk kepala sekolah. Gurunya 5, muridnya 5, kepala sekolah 1. Oke, jelas ya? Oke. Kemudian saya ke PI lagi. Ini format umpan balik sama ya. Kemudian umpan balik ke rekan guru, ini inputannya. Inputannya, cara menginputnya ini resume questionnaire. Ya ini dia. Ini kan ada angketnya ya, surveinya nilai 1, 2, 3 dan 4. Bukan nilai lah, capaiannya 1, 2, 3, 4. Jangan nanti karena CGP-nya takut dibuatnya 4 semua gitu. Nggak ada sanksi apapun. Kemudian tidak ada nilai apapun terhadap sekolah dan kepala sekolah. Gitu. Jadi isi apa adanya. Karena ini akan diulangi lagi pada PI 6. Jadi persis sama. Instrumennya itu nggak ada berubah sedikit pun ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti CGP-nya mengisi 4 semua, progresnya pasti nggak kelihatan. Ini ya tempat mengisi ya. Ini diisi oleh CGP, nanti Bapak Ibu bisa menunggui setelah proses coaching selesai, Bapak Ibu bisa menunggui ini. Instrumennya diberikan dulu ya kepada gurunya agar sampainya Bapak Ibu di sana sudah diisi oleh kepala sekolah. Oke. Ini sebiasa ya, seperti biasa, ini langkah-langkah pendampingan. Langkah-langkah pendampingan ya skenario seperti buku ya, di buku pegangan. Kemudian jurnal pendampingan, rencana tindak lanjut, unggah dokumentasi kegiatan, itu diantaranya foto, absen ya, presensi ya. Kemudian penilaian refleksi inilah yang Bapak Ibu lalai tadi yang saya tunjukkan file Excel-nya gitu. Ini sebaiknya pada saat di sekolah CGP itu langsung diklik ini. Sambil menunggu mereka menginput survei, Bapak Ibu langsung buat aja di sini nilainya. Ya, langsung input gitu. Karena ini penilaiannya adalah penilaian segera. Seperti pemikiran reflektif. Ya, pemikiran reflektif itu indikatornya adalah refleksi yang disampaikan GP menjelaskan mengenai pemikirannya terhadap proses belajar dan proses pembelajaran yang dialami oleh CGP sendiri dan bagaimana implikasinya terhadap pembelajaran berikutnya gitu. Ini kalau ditunda-tunda kan Bapak Ibu nggak ingat lagi nih apa yang dibicarakan pada pendampingan individu itu gitu. Jadi mohon sebaiknya di sekolah itu diinput ya, paling inputnya kan 5 CGP ya. 5 CGP ya umumnya 5 ya, 5 CGP
1 CGP 2 menit, 5 kali 2 ya paling 10 menit ya untuk menginput nilai itu. Bapak Ibu udah bebas tanggung jawab ya di penilaiannya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini PI dulu ya, lokal. Mas, Pak Saud, saya Pak Saud, Pak Makmun. Yang resen dulu ya, yang resen ya. Sudah ada itu Pak Mahmud. Ibu Rina. Saya langsung ya Pak Yuli ya. Ya, baik. Ya Pak Mamun, silakan. Ya, terima kasih Pak Mamun atas kesempatannya. Jadi tadi sudah dijelaskan masalah PI 2 ya Pak ya. Melihat jadwal awal kita Loka 3-nya tanggal 12, saya CGP saya ada 7 Pak. Jadi saya tadi sudah mulai PI. Iya. Dengan 1 orang CGP, PI pertama. Hari pertama. Baru 1 orang ya Bu ya? Baru 1 orang tadi Pak. Karena CGP saya ada 7 mengingat nanti tanggal 3 tanggal merah. Ya. Jadi jadwalnya Loka kita jadwal awal itu tanggal 12. Jadi mulai tadi sampai tanggal 11 itu pas 7. Ya. Kemudian hari Sabtu itu saya di sekolah ada acara Isra Mi'raj. Jadi pas sampai hari Jumat tanggal 11 itu 7 orang. Ya. Jadi dari keterangan yang Bapak sampaikan tadi, survei feedback 360 derajat itu yang sudah diisi oleh rekan sejawat dan murid itu tadi saya bawa pulang gitu. Jadi karena belum dapat informasi bahwa yang menginput nilainya itu adalah CGP sendiri. Nah, sementara kalau saya lihat di LMS Pak, itu memang ada pula di LMS kita PP untuk inputan nilai itu karena di situ tuh ada nama rekan sejawatnya. Misalnya CGP-nya A, ada nama rekan sejawatnya di bawah gitu. Ada apanya gitu, Pak. Nah, ini yang membuat saya ragu sedikit apakah memang itu diinput oleh CGP saja atau diinput juga nilainya itu oleh PP. Itu yang pertama, Pak. Kemudian untuk pada PI 6 nanti ada juga instrumen survei yang sama. Iya, persis. Ya, Pak ya. Nah, pertanyaan saya untuk ini, apakah nanti rekan sejawat yang mengisi instrumen pada PI 6 itu adalah orang yang sama? Tidak harus. Tidak harus. Ya. Jadi itu permasalahannya tadi Pak, masalah input nilai CGP, rekan sejawat yang harus diinput oleh CGP itu. Jujur tadi saya bawa kembali pulang untuk diinput rencana malam ini untuk diinput nilainya yang sudah diisi oleh rekan sejawat itu. Itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu ya. Saya langsung jawab aja ya. Ya. Di angkatan 1 2 itu memang yang menginput PP. Ya, yang menginput PP itu restrik bagi CGP. Sekarang kan restriknya udah nggak ada, udah bebas mereka membuka itu gitu. Ya. Jadi atas kesepakatan ya antara pengembang kemudian fasilitator, koordinator fasilitator, maka itu diinput oleh CGP gitu. Tapi kalau berkasnya udah Ibu bawa, ya Ibu nggak apa-apa nginputnya juga di rumah nanti malam gitu. Iya. Jadi nggak mungkin juga Ibu kembalikan lagi kan, nggak enak kan Bu dikembalikan lagi. Nah, masalahnya gini Pak, kalau saya lihat sepintas tadi itu ada penilaian dari rekan sejawat itu pada umumnya di angka 2, banyak di angka 2. Oh iya. Nah, gitu. Jadi kalau nanti CGP-nya yang menginput, khawatirnya nanti malah gitu. Gitu. Ya gini Bu, kekhawatiran mereka buat angkanya jadi 3, jadi 4 gitu ya. Ini makanya ditungguin inputnya. Ya. Memang PP bisa menginput gitu. Kalau Bapak Ibu memang ada kekhawatiran seperti itu, ya silakan diinput oleh PP ya. Ya. Oleh PP sendiri. Saya rasa enggak ya, kita tanamkan kejujuran kepada gurunya bahwa itu tidak ada penilaian apapun, tidak ada sanksi apapun jika nilainya nanti ibaratnya di bawah standar lah ya. Karena kita nanti ingin melihat progresnya gitu. Nanti diberikan tanggung jawab kepada CGP untuk menginput itu. Kalau masih ada keraguan ya pas setelah coaching itu kita tunggu aja. Mereka nginput gitu, kita tunggui sambil kita menginput nilai, barangkali juga ya untuk Bapak Ibu yang lain. Jadi kita tunggui aja gitu. Kalau Bapak Ibu ragu, saya rasa CGP kalau sudah ditanamkan bahwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi mereka itu nggak masalah kayak.
Jadi kalau memang harus dikembalikan, saya bisa kembalikan nanti Pak setelah saya melaksanakan PI dengan 6 orang CGP lainnya, karena kan loka kita masih di tanggal 19, masih ada Ya, waktu. itu saya serahkan kepada Ibu keputusannya ya. Ya. Saya serahkan kepada Ibu apakah Ibu mau nginput sendiri atau CGP itu menginputnya gitu. Oke. Kalau dua-duanya menginput gimana itu Pak? PP menginput, CGP juga menginput gitu, gimana? Double nanti Bu di situ. Akan double. Gimana, Pak? Akan double di situ laporannya, akan ada dua. Oh, double. Jadi memang harus salah satu, Pak ya? Iya, salah satu aja gitu. Kalau gitu kita putuskan saja PP yang input gimana, Pak? Gak apa-apa ya, Pak? Bagaimana keputusan untuk seluruhnya atau untuk kasus Janganlah. sendiri? Jangan. Individu. Malah cari Kayaknya lebih enak malah CGP deh. CGP saja, CGP. Diberi aja Banyak Bu, 15 CGP ya. yang menginput. Biar lebih alih aja kepercayaan kepada mereka. Oke, karena yang CGP aja yang input. Ya, di LMS harus Berikan CGP ya kepercayaan CGP ke Bu. CGP saja. baik Pak Mun, Bapak Ibu yang lain ya, karena ya baru hari sore ini kita dapat informasi bahwa yang menginput dari survei feedback 360 itu adalah CGP. Mungkin yang sudah saya laksanakan PI tadi itu akan dikembalikan saja Pak instrumen surveinya. Terserah. Karena jaraknya juga tidak jauh dari lokasi tempat Oke. tinggal Ya, saya. kembalikan saja, Bu. Ini Bu, Iya. bentar dulu Bapak Ibu. Saya bacakan ya, saya bacakan penunjuk pengisian. Halo. Oh, di mute dulu, ada suara anak-anak nih. Saya gerem kalau ada anak-anak. Oke. Saya bacakan dulu Bapak Ibu petunjuk pengisian. Silakan kirimkan hasil umpan balik dari rekan guru terhadap Anda sebagai CGP. Masukkan setiap jawaban yang tertera dalam lembar umpan balik rekan guru kompetensi guru penggerak dalam kolom yang disediakan. Jadi di sini yang memasukkan itu CGP ya, bukan PP. Itu udah dirubah. Ya. Udah jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan kalau Bapak Ibu kurang percaya ya input sendiri nggak masalah gitu. Tapi saya rasa kepercayaan itu harus kita tanamkan kepada CGP ya. Tetapi diberitahu tidak ada sanksi apapun, tidak penilaian kondite guru itu ya. Jadi mereka itu plong, input aja apa adanya gitu. Dan itu hasil kertasnya itu Bapak Ibu bawa pulang ya. Oh, setelah diinput oleh CGP, Ya. kertasnya baru dibawa pulang. Bapak Ibu bisa ngecek sampel itu beberapa orang ngecek di LMS apa yang mereka isi. Oke. Barangkali itu masih ada lagi, kita nggak usah banyak-banyak, karena waktu kita 3:30 udah. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Mamun. Ya, oke. Ibu Rina udah, Pak Muji. Saya, Pak. Pak Bujiono, yang duluan raise hand, Pak Bujiono. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Makmun. Beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, saya lihat di PI 0 dan PI 1 catatan pertanyaan, kemudian Pak, suaranya putus-putus Pak, saya nggak mendengar utuh. Suaranya Pak Muji. Sudah bisa terdengar Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Pak Muji ya. Di PI 0 dan 1 kan ada instrumen pendampingan yang sebelah kiri kolom-kolom, kemudian kanan tanggapan CGP. Nah di PI 2 dan seterusnya saya kok tidak ada. Apakah terlewat atau kemudian kita membuat sendiri ya. Dari daftar kegiatan itu kita buat daftar pertanyaan sendiri, itu yang pertama. Kemudian tadi ketika CGP sudah mengumpulkan feedback 360 itu, apakah cukup di input saja atau perlu kita bahas di PI yang kedua itu. Kemudian ketika di satu sekolah itu misalnya guru rekan sejawatnya cuma 2 misalnya di TK, apakah cukup itu saja atau butuh bantuan dari TK di sekitarnya? Dan yang terakhir ketika nanti di jadwal CGP itu sedang WFH karena ada yang positif misalnya, itu teknis pendampingannya seperti apa? Itu 4 pertanyaan Pak Makmun. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama saya belum menangkap inti pertanyaannya Pak karena terputus ya. Tadi ada dari PI 1 PI 2. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa tadi ya? Jika gurunya ada 2 orang di TK ya, apakah harus dipaksakan 5? Tidak, harus hanya 2 orang Pak.
Kalau hanya dua orang saja, karena yang mengetahui itu adalah rekan sejawat mereka di sekolah, bukan guru lain kan nggak tahu ya situasinya gitu. Kemudian jika WFH dan tidak diperbolehkan ke sekolah, misalnya zona merah sekolahnya banyak yang terpapar, maka Pak Muji bisa melakukan pendampingan secara daring. Ya, Pak Muji bisa melakukan pendampingan secara daring. Mungkin Pak Yuli bisa menjelaskan ya, kalau daring itu linknya itu dari admin atau dari yang bersangkutan. Dari yang bersangkutan saja, Pak. Ya, dari bersangkutan ya. Oke. Ya. Tapi Bapak Ibu kalau bisa direkam ya, nanti bisa rekamannya itu rekaman atau screenshot ya, dikirim ke admin ya. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi Pak Mujiono? Yang feedback 360 cukup kita kumpulkan atau perlu dibahas juga dalam coaching? Oh gini, cukup dikumpulkan Pak. Dikumpulkan saja, nanti sistem itu akan merekap sendiri. Setelah feedback yang kedua nanti akan ada progresnya, ya. Akan ada progresnya. Kemudian tadi yang nomor 1 tadi saya nggak bisa menangkap Pak, PI1, PI2 itu maksudnya apa? Saya ulangi lagi Pak, yang nomor 1 itu kan setiap PI yang 0 dan 1 itu ada instrumen pendampingan, daftar pertanyaan yang berbentuk kolom, kemudian yang sebelah kanan tanggapan CGP-nya itu loh Pak Makmun. Oh gitu. Tidak ada atau sendiri gitu. Udah, saya nyambung Pak. Instrumen PI yang lalu itu adalah yang dicetak ya, yang di dalam file Word itu adalah daftar-daftar pertanyaan ya, daftar-daftar pertanyaan yang ada di buku pegangan gitu. Kemarin itu waktu PI 0 dan PI 1, saya tidak menyarankan itu diberikan langsung diisi oleh CGP kan? Ya. Karena itu bukan coaching namanya, itu mengisi ya. Kita perlu coaching ya untuk menggali ya. Jadi itu tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu pelajari buku pegangan pendampingan, pertanyaannya itu dipahami, nanti Bapak Ibu langsung atau pertanyaan itu boleh dicetak ya. Pertanyaan ada buku pendampingan dicetak sebagai panduan daftar pertanyaan ya. Daftar pertanyaan untuk melakukan coaching ya. Ya. Kemarin itu PI 1 dan PI 0 itu saya wanti-wanti jangan itu diberikan dan selesai PI. Enggak ya. Tetap dilisankan ya dengan pertanyaan ya. Bukan hanya CGP mengisi, Bapak Ibu ambil instrumennya, itu bukan pendampingan namanya ya. Karena kalau itu nggak bisa menggali lebih lanjut ya tentang apa permasalahan dari CGP ya. Ini banyak ini yang ini. Demikian ya Pak Muji ya. Cukup, terima kasih Pak Makmun. Berikutnya Bu Dian, ini kayaknya nggak bisa semua loh ini, karena kita masih ada loka karya ya. Yang pertanyaan yang sudah ini di skip aja, yang udah ditanyakan ya. Ibu Dian. Terima kasih Pak, dari saya singkat saja terkait dengan siswa dari CGP yang masih TK kecil yang belum bisa membaca, itu berarti diizinkan dibantu oleh orang tua atau gurunya nggih Pak? Terima kasih. Iya, benar, didampingi oleh orang tua, benar. Benar sekali Bu ya. Jangan TK, SD kelas 1, kelas 2 jika belum bisa membaca itu didampingi oleh orang tua. Atau jika memahami pertanyaannya sulit dipahami oleh anak kecil, oleh siswa kelas bawah, kelas rendah, itu juga bisa didampingi oleh orang tua. Nanti orang tua bisa mengklik ya, mencontreng itu nanti, mencontreng itu ya orang tuanya ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya Ibu Lydia Francisca. Baik Pak, makasih sebelumnya. Maaf Pak, saya off cam karena kurang sehat Pak. Baik Pak, pertanyaannya dalam pengisian di LMS yaitu pendampingan 0, perdana dan 1, itu saya nggak bisa ada kreditnya itu bagaimana tuh Pak? Kalau untuk penilaian kemarin sudah saya bahas juga sama Oka. Itu bagaimana tuh Pak? Karena saya sudah saya kurang nyambung ini pertanyaannya. Di aktivitas kegiatan Pak, aktivitas kegiatan PI dan Loka 0 dan Loka 1, 2 juga PI-nya Pak, PI 0, 1 dan 1 Pak. PI 0 saya lagi buka PI 0. Masalahnya di mana di PI 0? Di aktivitas
itu nggak ada graded-nya, Pak. Padahal saya sudah mengisikan aktivitasnya seperti resume, dokumentasi, aksi nyata dari CGP. Gitu, Pak, Memang tidak ada, Bu. Yang ada penilaian refleksi saja. Oh, jadi tapi kan itu harus diisikan juga kan, Pak? Saya nggak melihat ini yang Ibu maksudkan. Resume pendampingan maksudnya? Atau... Iya, Pak. Di aktivitasnya, Pak. Aktivitas Kan pendampingan. di LMS itu kan ada penilaian, kemudian ada aktivitasnya. Di aktivitas itu kan kita isi resumenya. Kemarin yang sudah dikirim formatnya kan, ada aksinya CGP, ada rangkaian dari kita melakukan Bentar, Bu. kegiatan gitu, Pak. Ya, Boleh bentar, saya Bu. ya. Coba perhatikan ini, Bapak Ibu, ke sini ya. Ini PI 0. Yang ada itu adalah instrumen pendampingan dan resume. Ini kalau saya klik itu berisi ini file ya, file ini file buku pegangan ya, buku pegangan pendampingan gitu. Kemudian langkah-langkah pendampingan ini yang bagus maksud kali ya. Bukan, Pak, di bawahnya aktivitasnya, Pak. Oke. Aktivitasnya ini jurnal pendampingan atau rencana tindak lanjut? Di bawahnya tuh, Pak. Nih di dokumen. ya itu, Pak. Ya. Unggah dokumen ini memang nggak ada grade, walaupun tulisnya ada grade, tapi tidak ada penilaian. Yang Ibu unggah di sini adalah, yang Bapak Ibu unggah di sini adalah, itu ada keterangannya ya, absen, ya. Kemudian foto-foto kegiatan, Ini dia. Ini belum ada yang unggah ini salahnya. Ini ya. Media yang berupa video, rekaman, foto, dan dokumen lainnya terkait aksi nyata peserta. Jelas ya? Iya, Pak. Kemudian daftar hadir, kemudian dan lain sebagainya. Ini hanya mengunggah saja di sini. Tapi di sini ya ini belum ada yang mengunggah ini PI 0. Saya sudah isi, Pak. Cuman nggak ada graded-nya itu. Apakah nggak apa-apa? Ini bukan diisi tapi diunggah. Ini udah ya. Oh ya udah. Iya, iya. Ya betul, sorry. Udah diunggah tapi nggak ada penilaian ini. Memang nggak ada penilaian. Oh, seperti itu ya, Pak. Nah, ini nggak ada grade-nya di sini, kosong. Oke, udah jelas ya? Nggak ada, Pak. Saya takutnya nanti di sayanya aja yang nggak ada, Pak. Di teman-teman ada. Takutnya seperti itu, Pak. Kita cukupkan ya. Kita cukupkan di PI 2. Sekarang kita ke loka 3. Loka ketiga ini agak ribet ya.